biaya overhead ini nanti seperti tadi saya sebutkan, itu adalah semua biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi, kecuali bahan baku, biaya bahan baku, dan biaya buruh langsung. Biaya bahan baku dan biaya buruh langsung itu kita kenal sebagai biaya prima atau prime cost atau ongkos prima. Ya, jadi biaya overhead itu adalah biaya selain biaya prima itu ya, atau ongkos prima. Yang pertama dari biaya overhead ini adalah bunga modal, biaya bunga modal atau bunga modal. Setiap kali kita melakukan usaha, kita harus mempunyai modal untuk supaya usaha kita itu bisa berjalan sebelum menghasilkan penghasilan. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau jualan, misalnya jualan pisang goreng, ya kita harus beli dulu, ya, dengan uang kita sendiri gitu ya. Beli dulu dengan uang kita sendiri. Beli dulu bahan itu ya. Pisangnya, kemudian tepungnya, kemudian telur, kemudian gula, kemudian minyak. Dan kalau kita mau jadi produsen pisang goreng, kita ya harus beli wajan, beli kompor, semua peralatan itu ya. Kemudian panci, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau memproduksi, kita memerlukan biaya awal. Ya. Dan ini yang disebut sebagai modal kita. Kalau untuk mengawali usaha, itu nanti modal investasi. Kalau mengawali proses produksi, itu adalah modal kerja. Kalau kita sudah punya sarana produksi, kemudian kita mau memproduksi, jadi misalnya kita sudah punya alat-alat goreng dan sebagainya lengkap, kita mau menjual pisang goreng, kita tinggal mencari bahan bakunya. Karena kita nggak punya uang, kita pinjam untuk membeli pisang goreng dan teman-temannya, bumbu-bumbunya, kemudian kita membuatnya. Ya, itu yang disebut modal kerja. Kalau modal investasi itu adalah investasi terhadap atau modal yang diperlukan untuk pengadaan alat produksi tahan lama seperti penggoreng dan itu ya kalau kita pisang goreng tadi membuat pisang goreng. Bunga modal yang dimaksud dengan bunga atau rental adalah uang yang harus dibayarkan atau diterima sebagai imbalan atau balas jasa atas peminjaman uang. Jadi kalau kita meminjam kepada orang, entah itu nanti sebagai modal investasi atau modal kerja, itu kita harus membayar jasa pada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Itu yang disebut sebagai bunga modal atau rente. Dalam suatu kegiatan investasi, bunga dapat diartikan sebagai uang yang harus dibayarkan atau diterima sebagai imbalan dari suatu kegiatan investasi. Nah, jadi kalau kita membantu seseorang untuk membuka usaha, gitu, berarti kita berikan modal investasi dan dia harus membayar pada jasa kepada kita sebagai yang meminjamkan uangnya. Di sini sebetulnya dari bunga atau rente ini ada yang menganggap bahwa itu adalah ya sebagian orang menganggap itu
haram, gitu ya, terutama umat Muslim. Itu ada yang menganggap itu hal yang haram, bunga. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi kalau menurut saya bahwa bunga itu bisa haram dan bisa halal. Selama yang dimaksud bunga atau jasa bagi suatu peminjaman uang, ya, uang yang harus kita bayarkan sebagai kalau Pak Leno itunya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan aja. Coba Pak Leno, mikrofonnya dimatikan saja. Mengganggu. Valeno, tolong Val, matiin Val. Atau tidak seharusnya diterima, gitu ya. Tapi untuk saya pribadi itu bunga atau rental itu bisa haram, tapi juga bisa halal. Ya. Haram apabila di mana proses peminjaman ya, antara yang meminjam dan yang meminjamkan, yang utang dan yang memberi utang, ini posisinya tidak pada posisi yang sama atau simetris, yang mempunyai kebebasan masing-masing untuk memutuskan. Umumnya ini posisi di mana peminjam itu akan lemah, itu ya. Misalnya orang miskin yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan yang resmi, kemudian membutuhkan dana secara mendadak, sehingga dia terpaksa meminjam kepada perorangan, dan kemungkinan itu bisa saja rentenir dan sebagainya, yang kemudian dia memberikan bunga secara sewenang-wenang. Ya. Misalnya bisa 10% atau 15% per bulan. Ya. Mungkin bahkan 20% per bulan. Seperti misalnya pinjol itu ya. Di sini posisi dari peminjam, ini dia tidak bisa mengelak dengan segala ketentuan itu. Ya. Jadi dia tidak mempunyai kebebasan untuk bisa memutuskan, menolak, atau menerima aturan itu, aturan peminjaman itu. Ya. Karena apa? Karena dia posisi lemah. Dia membutuhkan dana dengan segera misalnya, tapi dia tidak mempunyai akses ke
lembaga keuangan yang resmi karena dia misalnya miskin, ya, tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dengan baik. Ya. Dalam posisi demikian, status bunga ini menjadi haram karena yang meminjam itu bagi saya ya menjadi haram karena yang meminjam tidak ada kemampuan untuk menolak, untuk tidak setuju. Adanya hanya dia harus setuju atau dia tidak mendapatkan uang untuk kebutuhannya yang mendesak. Misalnya bawa anaknya ke rumah sakit, anaknya operasi dan sebagainya. Itu bunga di situ menjadi haram karena posisinya seperti itu. Jadi ada satu posisi yaitu peminjamnya dia tidak bisa menolak sama sekali. Tapi berbeda dengan bunga bank, di mana pihak bank dan pihak nasabah ini dalam posisi yang setara. Kalau nasabah sih tidak setuju dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh bank, nasabah bisa memilih bank lain. Ya, begitu juga bank, kalau nasabahnya tidak mau diberi bunga seperti itu, ya sudah, cari nasabah lain yang mau diberi bunga seperti itu. Jadi ada kebebasan, masing-masing mempunyai kebebasan untuk menentukan, menerima atau menolak kesepakatan itu. Ya, bahwa bunga itu sebetulnya suatu kesepakatan. Ya, jadi bagi saya itu, bahwa bunga itu intinya adalah kesepakatan, bukan pemaksaan seperti rentenir. Kalau rentenir itu pemaksaan. Kalau kamu nggak bayar sekian, nggak mau bunga sekian, ya kamu nggak usah beri duit. Itu pemaksaan. Jadi kalau bunga itu adalah suatu wujud pemaksaan dalam bentuk yang lain yang dihaluskan, itu saya setuju, itu haram. Justru seharusnya kalau untuk masyarakat miskin kita harus memberikan 0 bunga, kita pinjamin secara gratis. Kalau perlu ya kita donasikan. Ya, seperti itu. Jadi bagi saya haram atau halalnya suatu bunga itu adalah bagaimana kesepakatan terjadinya bunga itu oleh dua belah pihak. Ya. Kalau itu dalam posisi yang setara, berarti itu halal. Ya. Artinya kedua belah pihak bisa menerima, bisa menolak. Tidak ada kekhawatiran apapun. Menjadi haram bila tidak simetris, tidak sama posisinya. Yang satu mau tidak mau harus setuju. Kalau tidak setuju, dia tidak akan mendapat apa-apa. Seperti itu. Jadi, itu pandangan saya ya. Anda sendiri terserah. Kalau saya memiliki pandangan seperti itu. Kemudian dalam bunga modal ini ada yang dimaksud dengan suku bunga. Ini adalah perbandingan antara bunga yang harus dibayar dengan jumlah pinjaman yang diterima untuk suatu periode tertentu. Dan ini biasanya dinyatakan dalam persen. Kemudian kalau kita mau membayarkan dalam pembayaran bunga, itu
ada beberapa cara. Yang pertama, pinjaman dikembalikan seluruhnya sesuai waktu yang ditentukan dengan waktu yang telah ditetapkan dan bunga yang dibayarkan setiap periode sesuai dengan periode suku bunga. Ya. Contohnya kita pinjam 10.000. Suku bunga pinjaman 1% per bulan. Jangka pengembaliannya 6 bulan. Karena skema pembayaran utang tersebut untuk 6 bulan ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi bulan pertama kita pinjam 10.000, bunganya Rp100, 1% dari 10.000. Kemudian pinjaman pada akhir bulan Rp10.100. Kita membayarkan pada akhir bulan bunganya saja Rp100, sisa pinjaman masih 10.000. Bulan kedua 10.000 tambah bunga 100, 10.100, pembayaran akhir bulan Rp100, 10.000. Bulan ketiga sama, kemudian bulan keempat juga sama, bulan kelima juga sama. Kemudian pada bulan ke-6 itu masih sisa pinjaman 10.000. Ya, bunganya untuk 1 bulan terakhir adalah Rp100. Kemudian jumlah pinjaman pada akhir bulan itu 10.100. Dan pembayaran pada akhir bulan itu kita membayarkan pokok pinjamannya ditambah dengan bunga bulan terakhir sebesar Rp10.100. Sehingga pada akhir bulan sisa pinjaman itu adalah kosong atau nihil atau telah lunas. Ada pertanyaan tentang ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Bismillah. Saya Nisrina. Ya. Ali Rahma, izin bertanya, apakah pembayaran bunga modal ini berbeda dengan peminjaman modal tanpa bunga misalnya, Pak? Apa begitu, Pak? Terima kasih. Sebetulnya peminjaman tanpa bunga itu tetap ada yang harus itu kan sebagai keuntungan bagi peminjam yang meminjamkan, ya pasti ya. Entah itu berupa bagi hasil dan sebagainya, itu tetap saja itu sebetulnya suatu jasa, ya, balas jasa terhadap peminjaman uang. Kecuali kalau antar saudara gitu ya. Mungkin adik Anda meminjami Anda, ini Mbak, ini untuk itu dulu beli kosmetik 10.000 gitu. Nanti Anda tinggal mengembalikan 10.000, itu mungkin saja seperti itu. Tapi kalau antar lembaga yang bukan nirlaba, bahkan yang kita sebut nirlaba pun itu sebetulnya mereka juga mencari ini seperti kredit union. Ya, kredit union. Kredit union itu mengurusi kredit kecil-kecil. Ya, benar-benar kecil. Ya, dalam arti hanya ratusan ribu gitu. Dan pembayarannya harian. Dan itu bukan tanpa biaya ya mereka pinjam, tapi
pengembaliannya itu sangat ringan gitu ya. Mungkin sehari dia penghasilan kamu berapa? Pedagang misalnya pedagang di pasar gitu ya. Penghasilan kamu berapa sehari di ini? Oh 200.000 ya sudah. Nanti kamu bayar untuk pinjaman ini, misalnya dia minjam 500.000 untuk nambah modal dia, modal dagangnya dia. Oke, itu silakan bayar saja misalnya 5.000 setiap hari selama 3 bulan, ditambah mungkin cuma 2 hari atau 3 hari. Di situ tidak ada bunga, ya. Memang nggak ada istilah itu ya. Tapi tetap ada balas jasa, bentuknya apapun, ya. Kalau suatu usaha mereka meminjam tanpa berusaha mendapatkan masukan, itu perusahaan sinterklas gitu ya. Nggak mungkin ada seperti itu, ya. Kecuali dia memang maunya membuang uang memang. Orang yang sudah sangat kaya, misalnya seperti Bill Gates itu, dia membuat foundation itu, dia memang untuk membuang uang, untuk mensejahterakan masyarakat yang ditimpa kemalangan. Tapi kalau meminjamkan kepada suatu usaha yang berorientasi laba, ya kita ya harus mencari laba dong. Ya. Langkah naifnya ya kita menolong orang yang mencari laba, kita tidak meminta bagian dari laba dia gitu. Ya, apapun bentuknya. Ya. Bagi hasil, oke. Sebetulnya itu sama saja dengan bunga. Ya. Kalau bunga itu sebetulnya bagi hasil yang sudah diperhitungkan. Tapi dari pengalaman teman saya yang katanya bagi hasil itu ternyata juga diberikan ini ya, diberikan rambu-rambu bahwa bagi hasil akan diberikan sampai sekian, gitu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk tanpa bunga, ya pinjaman tanpa bunga itu sebetulnya seperti hal mustahil. Mungkin istilahnya tanpa bunga ya. Seperti teman saya, nggak usah pakai bunga. Ya, saya minjamkan orang tuh nggak pernah pakai bunga. Tapi dia meminjamkan uang misalnya 2 juta. Ya. Yang diberikan ke orang yang meminjam itu mungkin 1,8 juta. Ini 1,8 juta. Nanti kamu mengembalikan ke saya 2 juta karena kamu menulis pinjamnya 2 juta, tapi realisasi saya berikan 1,8 juta. Di situ nggak kelihatan adanya bunga yang dibayarkan. Tapi ada jasanya, duit yang harus dikeluarkan oleh peminjam untuk mendapatkan duit dan pinjaman itu, gitu. Yaitu pemotongan awal dari besarnya pinjaman. Dan itu umum dilakukan oleh yang diistilahkan itu para bank pelecit atau rentenir itu ya. Ya. Itu seperti itu, prakteknya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita meminjamkan di bank, kalau kita minjam di bank pelecit, di perorangan itu istilahnya kalau di Solo itu bank pelecit itu ya. Nah, bekalnya hanya buku, nota gitu, udah pinjam berapa? 2 juta, oke. Ini tulis tanda tangan, bayar 1,5 juta. Kamu besok harus bayar 2 juta, seperti yang tertulis. Ya, pada bulan ini, gitu. Seperti itu. Jadi kalau
pinjaman tanpa bunga itu ya nggak ada lah. Seperti kredit motor 0% itu ya jangan percaya. Karena harga motornya udah dinaikkan. Ya, seperti itu ya. Jadi itu hanya taktik-taktik dagang supaya menarik pembeli saja atau mencari jasa gitu ya. Seperti dipinjal makanya banyak yang menjadi korban karena memang seperti itu gayanya gitu loh. Ya. Jadi itu ya pinjaman online itu ya, saudara kan sering mendapat mungkin ya di SMS atau di WA atau di apapun itu biasanya di SMS itu tentang pinjaman online bahwa kredit cepat tanpa agunan, tanpa kecil gitu, segera langsung cair. Aduh, pokoknya itu ya. Tanpa agunan memang tanpa agunan, tapi begitu nggak bayar kita dikejar-kejar debt collector, dibawain batu gitu ya. Jadi jangan terlalu itu ya. Bahwa setiap pinjaman itu pasti ada jasanya, bentuknya apapun gitu ya. Kecuali memang kalau kita sifatnya mau memberi hibah gitu ya. Kalau mau memberi hibah ya hibah saja, sebut hibah, bukan pinjaman tanpa bunga. Ya. Seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tetap aja itu akan diperhitungkan apapun bentuknya, dan biasanya disamarkan gitu ya kalau seperti itu, agar ya apalagi yang memasarkan itu ya. Kalau kredit union itu yang saya amati dia memang bergerak untuk masyarakat kecil ya, pedagang-pedagang bentuknya hampir kayak bank plecet ya kalau kredit union itu, tapi mereka menetapkan pengembalian itu sangat ringan gitu ya. Misalnya seperti tadi karena saya kenal dengan orang yang mengelola kredit union gitu ya. Ya geraknya di pasar-pasar tradisional itu ya, pedagang-pedagang yang kesulitan modal itu dipinjami 1 juta, nanti dicicil setiap hari misalnya 10.000 selama 3 bulan gitu. Ya, jadi jasanya apa? Jasanya hanya dilebihkan, misalnya 1 juta, 100.000, 100 hari, dan 100 hari nanti mungkin cuma ditambah 3 kali, ya 3 hari, gitu. 3 hari cicilan sebagai uang jasa, jadi 30.000, jadi 1 juta itu bunganya 30.000. Dan enaknya dia tidak mematok pada 1 bulan gitu ya. Kalau bank itu fix, cicilan itu kalau tidak tahunan ya bulanan. Kalau kredit union itu tinggal yang meminjam itu menghasilkan uang harian, mingguan, atau bulanan. Kalau harian yang bayarnya harian, kalau mingguan yang bayarnya mingguan. Pedoman dia itu orang itu menyisihkan uang itu akan susah. Lebih baik kalau dia menghasilkan langsung dibagikan, dia nggak akan keberatan gitu. Kalau hasilnya
harian kemudian disuruh nyimpan untuk dibayarkan sebulan sekali, itu pasti nggak akan ngumpul. Ya, jadi itu psikologi, dia memahami secara psikologi sifat manusia itu seperti itu, akan susah mengumpulkan. Seperti saya diberi kesempatan untuk kredit, untuk apa? Untuk mendapat kredit. Syarat saya satu, bahwa saya tidak membayar ke yang mengkredit. Silakan yang mengkredit langsung mendebit tabungan saya. Ya, saya izinkan. Ya, langsung mendebit di tabungan saya, di rekening saya di bank. Ya. Karena apa? Saya menyadari saya membayar orang lain tanpa ada, walaupun ada alasan saya harus membayar hutang, itu kalau misalnya 2 juta saya berikan ke orang lain begitu saja, itu saya akan keberatan banget. Ya. Sehingga saya menghindari itu. Saya tidak melihat itu. Walaupun saya dipotong, tapi saya tidak melihat itu, bahwa saya sebetulnya membayar, tapi saya tidak menyerahkan duit 2 juta ke orang lain. Itu saya, terus terang saya nggak yakin saya mau rela gitu ya. Walaupun itu harus membayar utang. Gitu. Jadi sifat utang saya selalu begitu gitu ya. Walaupun sekarang utang saya ratusan juta ya, 100 juta lebih. Sifat pembayarannya begitu. Gitu. Saya nggak pernah tahu uang yang dipotong untuk melunasi utang saya itu berapa gitu, cuma laporan dari bank gitu. Dah, setelah saya baca, oh ya, udah potongan dari sini, sudah selesai. Nggak ada perasaan apa-apa lain kalau saya mesti membawa duit itu, menyerahkan ke misalnya ke dealer motor gitu ya. Hanya pay. Aja saya nggak yakin nanti saya bisa dengan sangat rela menyerahkan, walaupun itu harus. Jadi kita harus menyadari diri kita sendiri. Ya, ada teman juga yang tidak mau mengambil pinjaman sama sekali. Pertanyaannya, dia nggak, saya juga nggak masalah ya, silahkan. Tapi dia juga tidak mengkritik ya, suka minjam seperti saya gitu. Jadi kita saling menghargai pendirian masing-masing. Kemudian yang kedua, setiap periode tertentu sebagian pinjaman dibayarkan kembali ditambah dengan bunga dari sisa pinjaman. Contohnya seperti ini, besar pinjaman 10.000, suku bunga pinjaman 1% per bulan dengan jangka pengembalian 5 bulan. Setiap bulan pinjaman dikembalikan 2.000. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau bulan pertama 10.000, 10.100, 2.100, kembalikan 2.000 ditambah bunga bulan itu 100 ya 100. 2.100 jadi 8.000. Kemudian bulan kedua sisa pinjaman itu 8.000, bunganya 80, pinjaman pada akhir bulan 8.080, dikembalikan 2.000 ditambah bunga bulan tersebut 80.000. Sisa 6.000. Dan seterusnya sampai bulan kelima itu kita selesai membayarkannya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan, tuh ini. Kemudian yang ketiga, pinjaman dan bunga dibayar sekaligus sesuai dengan jangka waktu peminjaman yang telah disepakati bersama. Contohnya besar pinjaman 10.000, suku bunga pinjaman 1% per bulan dengan jangka pengembalian 3 bulan.
Nah, jadi bulan pertama kita tidak mengembalikan sama sekali. Jadi sisa pinjaman menjadi meningkat karena ada bunga yang akumulasi. Jadi pinjaman pada bulan kedua 10.100, bunganya 101. Pinjaman pada akhir bulan 10.201. Karena tidak ada pembayaran akhir bulan, sisa pinjaman pada akhir bulan tetap 10.201. Kemudian bunganya pada bulan ketiga ini menjadi 102,1 sen. Kemudian baru dilunasi pada akhir bulan ketiga bunga berikut pokok pinjamannya. Aku tahu kenapa. Ya. Nomor yang aku save masuk utang. Karena aku nge-save-nya di Google. Kemudian ada pertanyaan dari bunga pinjaman. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke depresiasi. Bisa. Depresiasi ada penurunan harga atau daya guna dari modal tetap perusahaan yang disebabkan oleh penggunaan kecelakaan atau disebabkan oleh sebab-sebab lain. Banyak kan mau ke memori lu. Jadi di sini menurunnya kemampuan modal tetap atau alat produksi tahan lama dari perusahaan yang disebabkan oleh penggunaan kecelakaan atau sebab lain. Lalu yang dimaksud dengan modal tetap atau alat produksi tahan lama itu apa? Ya, bangunan, permesinan gitu ya. Di semua hal yang sifatnya tidak segera diganti. Gitu. Depresiasi yang terjadi pada modal tetap, mesin produksi kendaraan dan sebagainya dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama, sedang, atau jangka waktu yang pendek. Biasanya untuk waktu yang lama ini pada alat produksi tahan lama yang berupa atau modal tetap yang berupa bangunan. Bangunan itu bisa sampai 15 tahun gitu ya. Masa depresiasinya, jangka waktu depresiasinya, jangka waktu penghapusannya. Di mana gedung itu dianggap sudah tidak layak lagi dipakai, dipergunakan untuk produksi. Kemudian kalau permesinan itu termasuk sedang, biasanya antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada yang pendek. Yang pendek itu bisa saja dalam waktu 1 tahun gitu, atau di bawahnya gitu ya. Ya, jadi di situ kita bisa memperhitungkan. Lalu ini berdasarkan apa? Kalau permesinan itu memang seperti ada suatu kesepakatan ya, bahwa mesin produksi yang dipergunakan terus-menerus selama 24 jam, seperti di tekstil itu yang 3 shift itu, mesin itu nyaris tidak pernah berhenti, kecuali hanya minggu. Ya, minggu itu diberhentikan memang. Kemudian Senin sampai Sabtu itu jalan non-stop. Kalau seperti itu biasanya umur mesin ini sekitar 3 tahun itu sudah bagus gitu ya. Sehingga selama itu kita harus menyiapkan penggantinya. Ya. Setelah 3 tahun kita harus mengganti. Ya. Karena mesin produksi itu sudah tidak efisien, harus kita ganti untuk mesin baru yang efisiensinya tinggi. Ya. Kalau yang mesin yang digunakan produksi hanya mungkin selama 8 jam sehari, ya mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun. Gitu ya.
Contohnya kalau saudara punya konveksi dan hanya bekerja saat siang hari saja ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore, sudah malam sampai pagi berikutnya itu tidak ada kegiatan produksi. Itu bisa sampai 6 tahun ya, 5-6 tahun. Ya, jadi tergantung dari bagaimana kita menggunakan. Selain itu juga perawatannya ya. Kalau tidak pernah dirawat ya otomatis makin pendek gitu ya. Kemudian kalau mungkin yang teknologi tinggi gitu ya, ini bisa sangat cepat gitu ya. Misalnya komputer gitu. Bisa-bisa setahun saja sudah kedaluarsa gitu ya. Oke, kita selesaikan ini dulu. Ada yang bertanya. Ya, jadi depresiasi ini ada seperti itu. Ini ada yang bertanya, saya baru buka ya bahwa oke. Ya, di sini seperti tadi saya itu kan ya bahwa pinjol itu sebetulnya menawarkan kemudahan dalam peminjaman, kemudian dengan iming-iming bahwa itu kecil dan sebagainya, mudah tanpa agunan dan sebagainya, dan membuat orang yang tidak mempunyai akses ke tidak mempunyai lembaga keuangan yang resmi itu akan terjebak di situ. Ya. Sehingga untuk mengatasinya, ya, ini sebetulnya bagaimana kalau kita UMKM, gitu ya. UMKM ini saya dulu pernah menyarankan kepada mereka, gitu ya, supaya tab bukunya itu dibuat jelas, gitu ya. Jadi mana duit untuk usaha, mana untuk keluarga, itu harus dipisahkan. Saya pernah menyarankan itu. Ya. Karena itu yang akan ditanyakan oleh bank. Bagaimana pembukuan selama ini? Bagaimana aliran keuangan dari usaha itu selama ini? Ya, sehingga mereka melihat kelayakan untuk diberi kredit. Ya, dan kredit itu sifatnya kalau usaha itu ada dua. Satu kredit investasi, ya, untuk mengembangkan usaha. Yang kedua adalah kredit modal kerja yang digunakan untuk memulai proses produksi. Kalau modal kerja ini biasanya jangka waktunya tidak terlalu panjang. Tinggal
masa produksi kita itu berapa bulan, itu biasanya sekitar itu. Nah, kalau 6 bulan ya kita meminjam untuk 6 bulan. Setelah proses produksi selesai itu kita melunasinya. Ya. Dan bank itu melihat dari pembukuan. Ya. Saya dulu pernah mengingatkan gitu ya, saudara gitu. Wah, saya kok susah sekali setiap kali ditanya gimana pembukuannya, jadi buat saja dong pembukuannya yang jelas, dipisahkan antara usaha, ya walaupun belum berbentuk badan hukum ya, belum PT atau CV gitu, tapi jelas pembukuannya. Ya. Berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, berapa keuntungannya, ya. Kalau rugi ya berapa kerugiannya. Jadi itu semua harus jelas. Kalau kita berurusan dengan lembaga keuangan yang resmi, itu semua harus jelas. Kalau seperti pinjol, mereka nggak perlu itu. Ya. Yang mereka tawarkan itu, kelebihan mereka itu. Kemudian dia, untuk kemudahan itu, dia akan menarik bunga yang besar dengan alasan ini resiko yang lebih besar gitu ya. Di pinjaman itu dikemplang oleh peminjam, tapi ternyata tidak. Justru peminjamnya yang dikemplang oleh yang minjami lewat debt collector, kemplang beneran ya. Artinya ditempeleng sama debt collector itu ya. Ya, jadi seperti itu sebetulnya posisinya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa dan pinjam meminjam itu tinggal posisi itu bagaimana, halal bisa haram. Haram kalau tidak simetris, dalam artian antara peminjam dan yang meminjamkan itu posisinya tidak sama. Khususnya peminjamnya dalam posisi yang lemah, itu udah haram, sama sekali haram. Seperti pinjol itu ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Pak Haji, terima kasih atas penjelasannya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke tadi ya. Kemudian itu tadi depresiasi, itu penghapusan bisa lama, bisa sebentar. Itu yang disebut depresiasi, penurunan daya guna dari modal tetap perusahaan atau modal atau alat produksi tahan lama. Itu ya, oleh karena penggunaan, kecelakaan maupun oleh sebab lain gitu ya. Kemudian jangkanya bisa panjang, pendek ataupun sedang. Kemudian dalam depresiasi ini kita kenal pengelompokannya atau klasifikasi. Depresiasi karena fisik. Ini depresiasi disebabkan oleh keausan atau kerusakan karena penggunaan. Ya, jadi kalau kita misalnya mempunyai mesin jahit, itu kita konveksi mempunyai mesin jahit, ya, waktu masih baru gitu mesin jahit kenceng gitu ya, dan bisa menjahit lurus gitu ya, jahitnya lurus gitu, bagus. Gitu. Tapi setelah beberapa tahun, 5 tahun gitu, sudah jalannya lemot gitu, jahitnya nggak mau lurus gitu ya, disuruh lurus mah isinya belak-belok gitu ya, ya siksak gitu ya jahitannya. Jadi kalau sudah seperti itu berarti kita harus mencari penggantinya gitu ya. Jadi kan defisit karena kehausan ya, tidak presisi lagi ya mesin jahit itu ya, sehingga jalannya tidak lagi lurus. Ini karena penggunaan. Kemudian depresiasi karena fungsi. Karena kemampuan atau fungsi modal tetap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan persyaratan masa kini.
Ya, misalnya kita menggunakan printer gitu ya. Kemudian kita menggunakan scanner. Kemudian kita menggunakan plotter gitu ya. Ternyata pada saat ini berkembang teknologi yang menyatukan semuanya. Scanner, plotter, printer, dan juga fotokopi jadi satu gitu ya. Kalau dulu kita mesti membeli mesin satu-satu gitu, sekarang kita membeli satu mesin untuk fungsi-fungsi yang itu ya. Jadi dan saat ini yang dituntut adalah kebanyakan mesin yang bisa multifungsi seperti itu ya. Misalnya mesin jahit yang langsung bisa mengobras, bisa membuat kancing baju, bisa memasang kancing dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu mesin jahit ya mesin jahit khusus hanya menjahit saja. Kalau mau buat lubang kancing kita ada mesin khususnya untuk lubang kancing. Untuk memasang kancing ada mesin khusus pasang kancing. Ya. Karena banyak itu sebetulnya tidak efisien dan kemudian dikembangkan pada satu mesin yang bisa menjalankan semua fungsi itu. Ya. Jadi di sini kemudian kita bisa akan meninggalkan plotter sekarang sudah ditinggalkan ya, plotter dulu untuk menggambar gitu ya, menggambar ini di atas lebar itu, sekarang menggunakan printer. Kemudian fotokopi sekarang di kantor itu pun bisa langsung kita fotokopi gitu ya, dari mesin yang alat yang bisa untuk ngeprint dokumen, kita bisa memfotokopi dokumen. Kalau dulu tidak, mesin fotokopi sendiri, mesin printernya sendiri, gitu. Scannernya sendiri, sekarang scanner juga menyatu di situ. Gitu. Ya. Depresiasi karena deplesi. Terjadi karena bahan baku yang dipergunakan modal tetap sudah habis atau tidak dijual lagi. Ini sangat tampak nyata pada perbedaan masa fotografi film dan fotografi digital. Pada saat perpindahan dari film ke digital, maka orang-orang penjual jasa foto manten, foto pernikahan, mereka otomatis akan memarkir atau mempensiun kamera-kamera fotonya. Mereka beralih ke kamera digital. Walaupun pada awalnya itu sering masih terasa kekuk gitu ya. Karena digitalnya masih berusaha dicetak di film gitu. Nah, konsumennya minta ada filmnya gitu. Nah, waktu itu pencetak digital ya, atau print digital itu belum banyak gitu. Yang masih banyak itu adalah cetak film dengan menggunakan cetak foto dengan menggunakan film. Tentunya ya seperti itu. Jadi pada masa transisi, kemudian sekarang sudah ditinggal sama sekali gitu ya. Walaupun tetap ada yang menjual foto film untuk kamera film, tapi harganya sudah tidak layak untuk dipergunakan, apalagi dipergunakan untuk jasa fotografi penting gitu ya, pernikahan gitu ya, yang membutuhkan sangat banyak role gitu ya. Bisa-bisa jatuhnya
Jadi sangat mahal jasa. Sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kamera film itu mulai ditinggal, walaupun tetap ada yang menjual filmnya, tetap ada menjual, tapi mahal. Gitu ya. Kamera film saya juga masih punya, gitu ya. Masih berjalan lagi. Kemudian depresiasi karena kecelakaan. Ini jelas ya, karena alat produksi tahan lama, modal tetap itu rusak. Bisa karena terbakar, karena kecelakaan, misalnya kalau mobil yang kecelakaan di jalan dan sebagainya. Depresiasi karena perkembangan teknologi. Ya. Karena modal tetap yang menggunakan teknologi terbaru lebih efisien dibandingkan dengan modal tetap permesinan yang lebih lama dan kuno. Ini di tekstil ini pada cetak digital. Ya. Sekarang mulai berkembang, cetak digital itu mulai berkembang, mulai masuk pada produksi massal. Kenapa? Karena secara teknologi mereka sudah benar-benar sudah siap. Ya. Kualitas hasilnya juga cukup baik, ya. Memenuhi syarat. Secara teknologi juga mudah dioperasikan. Pembiayaan tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Sehingga mulai print model lama gitu yang screen print, roller print, ya. Ini mulai ditinggalkan. Semua mulai beralih ke cetak digital. Nah, seperti itu. Jadi akibatnya teknologi mesin dengan cap screen print maupun roller printing gitu, itu mulai ditinggalkan. Ya, flat print mulai ditinggalkan. Walaupun belum semua ya, masih banyak yang menggunakan teknologi lama. Nah, untuk berpindah ke teknologi baru harus tetap mempertimbangkan ya, saat yang tepat, tidak bisa serta-merta itu ya, membuang teknologi yang lama. Ya, setelah teknologi yang lama itu mencapai break-even point, biasanya mereka mulai memikirkan untuk berpindah ke teknologi yang baru. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, metode perhitungan depresiasi, metode garis lurus. Besarnya depresiasi selalu tetap setiap periodenya. Jadi D sama dengan P min L per N. D itu depresiasi per periode tertentu, bulan, tahun. Ya. Kemudian P, price, harga awal dari modal tetap. Harga ini termasuk pembelian, biaya pengurusan, angkutan, pemasangan, instalasi, percobaan, dan sebagainya. Jadi harga modal yang dikeluarkan hingga modal tetap tersebut siap untuk berproduksi. Ya, jadi bukan hanya harga mesinnya saja, tapi harga mesin sampai mesin itu bisa berproduksi, menghasilkan produk. Ya. Kemudian L, harga alkir atau harga second-nya gitu ya. Kalau sudah habis masa depresiasi, kita jual. Itu harga second-nya kira-kira berapa perkiraannya. Kemudian N, periode atau umur modal tetap, bisa bulan atau tahun. Ya. Jadi kalau kita membeli 100.000, kemudian umurnya 5 tahun, setelah jadi barang bekas harganya 50.000, ya, jadi depresiasi per tahunnya DP min L
Ya, ya P-L gitu. 100.000 kurangi L, 50.000 dibagi N5. Jadi per tahunnya itu adalah 10.000 biaya depresiasinya. Pertanyaan? Kalau tidak ada, yang terakhir itu metode jumlah produksi. Besarnya depresiasi diperhitungkan berdasarkan satuan produksi dan besarnya tetap. Ya. D sama dengan PL dibagi N besar kali N kecil. Ya. N besar estimasi atau perkiraan produksi dalam satuan selama periode umur produksi. Ya, jadi kalau misalnya dalam dalam 5 tahun produksi itu menghasilkan 100 gitu ya, 5 tahun gitu. Maka dalam seperti tadi harganya 100.000, 5 tahun harganya 100 ya, harganya selama setahun itu hasilnya 20 unit itu. Nah, di situ nanti P-L-nya 100.000 dikurangi 50.000 dibagi ya 5 kali 20 atau 20 kali 5 100. Jadi 50.000 dibagi 100 ya, jadi 500 rupiah per unitnya gitu ya. Ini sebetulnya di sini biaya depresiasi ini adalah biaya yang kita siapkan saat kita membutuhkan alat modal yang baru akibat alat modal atau modal kerja gitu ya. Saat modal kerja permanen kita menurun ya kualitasnya atau saatnya diganti ya karena penggunaan. Nah, jadi ini dana yang kita siapkan untuk suatu saat kita gunakan untuk mengganti modal kerja kita yang telah habis masa pakai ekonomisnya gitu ya. Mengapa ini dihitungkan ya biaya depresiasi diadakan itu karena ya itu tadi kita membutuhkan dana untuk memperbarui alat produksi tahan lama kita yang telah habis masa umur ekonomisnya. Ya, selama 5 tahun itu kita bebani. Misalnya 500 rupiah setiap unit. Ya. Ini misalnya dari mesinnya saja. Dari mesinnya itu 500 rupiah. Dari bangunannya berapa? 50 rupiah. Dari yang lainnya berapa? Ya, alat-alat produksi yang namanya ini berapa? Ya, jadi itu nanti akan kita jumlah sebagai suatu beban tambahan terhadap harga pokok produk kita. Ya. Sehingga nanti pada saat kita membutuhkan, kita itu sebetulnya sudah menyiapkan dalam wujud kelebihan perhitungan dengan cara menambahkan biaya depresiasi ke harga pokok produk kita. Dan dana itu tidak perlu saudara simpan, kita simpan di misalnya rekening tersendiri. Jadi setiap
bulan, karena laku sekian, setiap unit sekian, kita nyimpan di rekening itu sekian gitu. Tidak usah. Biarkan dana itu ikut bergulir dalam suatu proses produksi. Ya, sehingga akan bermanfaat, tetap bermanfaat. Jika saatnya nanti tinggal kita ambil. Ya. Ambil dari mana? Ya ambil dari dana yang sudah ada itu. Ya. Kita tinggal mendaftarkan. Kita rugi kalau begitu, ya tidak. Karena selama ini sebelumnya kita sudah membayar lebih pada ini ya harganya. Sehingga kelebihan itu yang kita ambil untuk mengadakan mesin yang baru. Seperti itu. Jadi depresiasi prinsipnya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya dana ini dana yang kita siapkan untuk mengganti alat produksi tahan lama kita. Yang habis masa umur ekonomisnya atau hilang umur ekonomisnya karena kerusakan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, baik, kita akhiri saja sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Yang Pak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Bapak juga. Yo.